Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja ya jemaah, sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Maaf Ustadz. Semangat Rian. Pasti segmen tadi itu yang bertanya itu kan? Yang Gak apa-apa, mana? gini aja Ustadz. Ini saya minta maaf, saya bacakan ulang ya Ustadz ya. Saya cuma mau tahu apa itu anak saya. Enggak Ustadz, Bukan. hamba Allah kok. Hamba Allah. Kita kan gak pernah tahu siapa, mungkin aja anak-anak Ustadz juga. Naam. Bercanda Betul. Ustadz. Ya mungkin Kalau- saja. Kalau Naam itu anak-anak saya tuh. Naura, Aira, Anwar, Masita, Naam. Naam. ya. Berarti benar ya. Oke baik, ini saya bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana ya cara menegur bapak saya yang kebetulan sudah duda ingin menikah lagi? Tapi bapak saya maaf, menikah itu hanya bentar terus cerai. Aduh saya bingung mau negurnya gimana. Malah kemarin saya tegur baper bapak saya sampai nggak negur saya sebulan. Padahal saya udah minta bantuan paman-pamannya sampai guru ngaji bapak saya aja nggak mempan ya Ustadz ya. Gimana ya Ustadz, mohon solusinya Ustadz Maulana, silahkan. Kalau ada bapak yang mau nikah lagi, itu bukan saya. Tapi yang ditanya itu adalah bapak duda yang menikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Ada 15 caranya. 15 Ustadz. 15 cara menghadapinya. Gimana Ustadz caranya Ustadz? Sopan. Sopanlah terhadapnya. Bagaimanapun dia adalah orang tua kita. Sabarlah menghadapinya. Bagaimanapun dia lebih tua. Lebih berpengalaman. Dan kita tidak tahu kebutuhannya. Kemudian apa lagi? Lembutlah kepadanya. Karena bisa jadi perasaannya lebih... karena dia merasa yang tadi disebut Ustaz Ilman adalah Ilman tersakiti atau disakiti. Apalagi ikuti dulu apa maunya. Ikuti dulu apa maunya. Nanti setelah mentok baru dia sadar. Oh betul juga kata-katamu ya. Kemudian apalagi jaga perasaannya. Jaga perasaannya. Kemudian jauhi yang membahayakan untuknya. Hindarilah perdebatan. Jangan berdebat. Bagaimanapun pasti kamu kalah. Kemudian aja lagi. Ajak ke majelis. Nanti ustadznya yang sampein masalah itu. Apalagi untuk menjaga perasaan. Kemudian kalau bisa tahabu, beri hadiah supaya dia mencintai kamu. Aku mau traktir. Kemudian kalau perlu diam dulu. Teknik menegur orang dengan diam itu jauh lebih bagus. Aduh masih banyak sebenarnya. Makanya Islam itu indah akan menjawab semua pertanyaan dengan membawa perasaan ya. Perasaan. Tapi bukan baperan. Iya. Karena mohon maaf yang bertanya itu kan ada 3 sisi. Mencari dukungan. Mencari jawaban atau menguji. Jangan-jangan Ustaz Maulana gimana jawabannya itu. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Berarti kita harus perlahan-lahan menegur orang tua yang mungkin konteksnya beda ya Ustadz ya. Cerai menikah, cerai menikah. Tetap memuliakan orang tua. Oke, baik ini ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya tetangga saya ini maaf. Wanita yang kerjanya di bar dan pulang malam. Dan maaf kalau malam pulangnya suka diantar. Cowok ya ganti-ganti terus. Saya mau negur tapi bukan siapa-siapa saya. Takut nanti orang baper. Tapi saya baca hadis katanya kalau tetangga melakukan dosa maka beberapa rumah lainnya kena imbas kayak 40 rumah ke tetangga gitu ya. Emang benar Ustadz, soalnya maaf saya udah lapor RW malah mereka diam aja. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang telah diambil adalah langkah yang benar. Laporkan kepada yang berhak untuk menjaga lingkungan. Atau yang didengar suaranya, yang didengar perintahnya yaitu RT dan RW. Ataupun kepala lingkungan setempat. Maka langkah yang pertama sudah benar tadi dengan memberitahukan kepada yang berwajib. Maka yang kedua bagaimana cara menasehatinya? Yang pertama sebelum menasehati baik sangka dulu. Jangan sampai yang gonta-ganti ini tukang ojek gitu ya. Jangan sampai yang gonta-ganti ini adalah memang keluarganya atau saudaranya gitu. Maka subhanallah kedepankan baik sangka terlebih dahulu. Yang ketiga sering-seringlah untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa kita mesti berbuat baik? Karena Nabi SAW dakwah dengan berbuat baik. Kepada orang yang paling jahat sekalipun Nabi SAW membawakan hadiah kepadanya ketika ia sedang sakit. Maka berikan bentuk perhatian. Banyak orang tidak mau menerima dakwah kita karena dia tahu duluan. Kalau ketemu dia pasti saya dimarahin. Kalau ketemu dia pasti saya diejek, pasti saya diledekin. Kenapa? Kita nggak pernah berbuat baik sama dia.
Karena mereka pasti tidak akan menganggap nasihat kita ketika kita menasehati orang lain ujuk-ujuk langsung nasehatin gitu. Maka mulakan dengan berbuat baik terhadap mereka. Beri hadiah, beri hampers lebaran, berikan sesuatu apapun yang mungkin, apalagi dekat Idul Kurban, berikan mungkin sesuatu hadiah yang membuat mereka merasa diperhatikan, merasa seperti saudara. Barulah setelah itu nasihati apa yang perlu dinasehati. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Syam. Dan sekarang kita langsung mendengarkan muhasabah dan dilanjutkan doa oleh Ustadz Hilman. Silahkan AA. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Negur boleh, tapi jangan menyakiti hati orang lain. Negur boleh, tapi jangan memaksa. Negur boleh, tapi jangan menyiksa. Menasehati itu asal katanya dari kalimat sehat. Berarti kalau ada orang yang menasehati harusnya membuat orang sehat, bukan membuat orang sakit. Kalau membuat sakit namanya bukan menasehati, tapi namanya menyakiti. Maka ayo belajar melembutkan hati, beristighfar kepada Allah untuk lisan yang tak tertata, untuk hati yang selalu berprasangka, untuk perilaku yang tidak terjaga. Ingat, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Maka ketika menegur, ayo belajar tanamkan husnuzon gitu ya. Cari cara yang baik, sikap yang baik. Insya Allah jika itu yang kita hadirkan, maka dalam menegurnya ada kebaikan. Dalam menasehatinya ada kebahagiaan. Setiap orang yang ingin menghadirkan kebaikan tentu punya cara masing-masing. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ahilman, beda-beda caranya. Maka tangkaplah dengan kacamata kasih sayang. Bahwa ketika orang menegur kita berarti dia menyayangi kita. Dan kita yang kemudian ditegur pun juga terimalah dengan kacamata yang baik juga. Yang negurnya baik, yang nerimanya baik. Ingat, apa yang disampaikan lebih utama daripada siapa yang menyampaikan. Cara menyampaikan lebih utama daripada apa yang disampaikan. Dan hati orang yang menyampaikan lebih utama daripada apapun. Maka ayo kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita dilembutkan dan dibimbing dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, cintai kami dengan rahmat-Mu. Sayangi kami semua dengan keridhaan dari-Mu. Ya Allah, ampuni kami yang ketika berkata sering menyakiti orang lain. Ampuni kami yang jika menasihati pernah menyinggung perasaan orang lain. Maka ya Allah, tuntun lisan kami agar bicara yang baik. Tuntun prasangka kami agar prasangka-prasangka yang baik. Dan kami mohon ya Allah, arahkan kebaikan untuk kami dalam kehidupan ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan yang hanya bisa menyampaikan tapi kami belum bisa mengamalkan ya Allah. Sehingga Engkau bimbing kami untuk berdakwah dengan baik, untuk menasihati dengan baik, menegur dengan baik, sehingga mendapatkan pahala terbaik dari-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah bisa kita bertemu lagi besok jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah